Makasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Ibu Risma, Bu Menteri Sosial, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Terima kasih Ibu. Cuman sebelum saya menyampaikan, saya minta kepada wartawan-wartawan tadi yang dimatikan tadi tidak usah di blow up ya. Dan juga terima kasih Ibu atas paparannya, sangat jelas bagi kami bahwa penyaluran-penyaluran yang berkaitan dengan tupoksinya Kementerian Sosial menurut hemat saya adalah sangat jelas. Dan saya menyampaikan dan menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 8 ketika membuka ini tadi, bahwa yang lagi viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar 500 triliun. Ini mungkin kesempatan Ibu artinya untuk mengklarifikasi, karena saya sendiri ada beberapa banyak wartawan, kawan-kawan wartawan untuk menanyakan kepada saya tentang konteks itu. Saya sampaikan bahwa betul Kementerian Sosial di bawah mitra kerjanya kami Komisi 8. Tapi setahu saya bilangin anggarannya enggak sebanyak itu, saya bilang. 1/5-nya pun tidak ada anggarannya, saya bilang gitu kan. Dari mana itu? Pertama itu saya sampaikan. Terus yang kedua, penyalurannya kami tahu, jelas itu. Berkaitan dengan BLT, ke banknya langsung. Berkaitan dengan hal sembako jelas itu langsung, saya bilang. Rutilahu ke rekeningnya langsung. Saya enggak percaya, tetapi saya pikir ini tempatnya Ibu untuk mengklarifikasi tentang konteks itu supaya clear gitu kan ya. Dari mana sumber-sumber dana itu atau informasi itu didapat, saya juga nggak tahu. Saya pikir adalah pada tempatnya Ibu untuk menjelaskan pada hari ini, mengklarifikasi pada hari ini. Yang kedua, dana-dana tertahan di Bank Himbara, Bu. Cerita ini jauh hari sebelumnya sudah kita dengar, Bu. Permasalahan-permasalahannya nggak selesai-selesai sampai sekarang. Dan kita tahu persis bahwa berapa banyak dana-dana itu tertahan atau tidak tersalurkan oleh Bank Himbara. Mungkin kita punya suatu gagasan barangkali untuk mengatasi permasalahan ini. Apa perlu kita update, Bu? Kita ganti rekeningnya atau kita ganti banknya, katakanlah disampaikan oleh Pak pimpinan tadi gitu loh ya. Sebab kalau ini terus menerus seperti ini nggak selesai-selesai gitu. Karena saya yakin seluruh penerima bantuan-bantuan sosial itu kan tercatat secara rapi oleh Kementerian Sosial. Nah, kalau kita lakukan updating terhadap rekening-rekeningnya, automatically rekening-rekening yang misalnya orang yang sudah meninggal apa segala macam itu akan tidak terkirim lagi. Ya memang diperlukan suatu kajian, suatu penelaahan terhadap permasalahan ini. Tapi setidak-tidaknya kalau kita punya upaya, kita bentuk timnya untuk ke arah itu, saya pikir permasalahan yang ada di Kementerian Sosial akan terselesaikan, Bu. Dan anggaran yang ada di Kementerian Sosial itu akan fokus dan tepat sasaran jatuhnya gitu. Jadi tidak ada lagi kita mendengar ada anggaran-anggaran tertahan yang jumlahnya katanya luar biasa banyak di bank itu gitu loh. Jadi ini hanya suatu gagasan. Kalau memang Ibu bersepakat dengan konteks itu, ya tentu dibentuk timnya, dibentuk kajiannya, ya ditelaah untuk bagaimana buruk baiknya untuk memecahkan permasalahan itu, Bu. Yang ketiga, saya juga mengapresiasi, Bu, kerja Ibu luar biasa.
Saya bukan satu-satunya kemitraan kelembagaan kementerian lembaga yang langsung di grup WA itu mungkin Kementerian Sosial. Ada juga responnya nggak ada 10 menit 15 menit, ini kita rasakan gitu, dan kami mengapresiasi itu. Bahkan saya mendapat informasi saking transparannya Ibu menjalankan tugas Ibu membentuk suatu satgas korupsi. Ini departemen baru Bu atau bagaimana gitu loh ya. Jadi ini saya apresiasi ini gitu loh ya, kalau memang ini berjalan secara baik gitu kan. Ya hal-hal mungkin ada hal-hal lain ya, oknum-oknum itu ya, bayangin anggaran 98 triliun ya wajar-wajar saja gitu loh ya. Tapi ini kan pasti ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki. Terakhir Bu, Pak Robin Dirjen kan Bu, PLT kok duduknya di belakang gitu loh ya. Saya bilangin duduknya harus di depan dong Bu. Jadi karena berkaitan dengan ya, barangkali aja kami nanya, saya cari-cari Pak Robin mana tadi gitu loh, rupanya beliau duduk di belakang Bu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Gerindra, silakan. Ya, Pak Wahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, pimpinan dan wakil pimpinan serta anggota Komisi 8 yang kami hormati, Ibu Menteri Sosial bersama jajarannya yang kami hormati. Yang perlu kami sampaikan, dan pertama terus terang saya mengapresiasi kinerja Ibu yang sangat luar biasa. Memang kadang-kadang orang benar ini belum tentu Bu yang lain mengatakan benar. Jadi banyaklah kadang-kadang ini kalau Ibu tidak selalu gencar menyampaikan atau media Ibu selalu tidak gencar menyampaikan, akhirnya mereka ini yang salah menjadi benar karena media Bu, karena suara terus ini sampaikan. Jadi apa yang sampaikan Bang John tadi benar, 500 triliun itu saya termasuk dari mitra Kementerian Sosial ya, kebakaran jenggot Bu. Karena apa? Bahasanya di situ adalah banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat-rapat di hotel. Ini kan yang jelas Ibu Menteri Sosial ini kan mitranya kami, studi banding otomatis ke Komisi 8. Kan begitu. Ya, rapat-rapat di hotel otomatis Komisi 8. Nah, saya kan kebakaran jenggot waktu itu. Saya sampaikan nggak benar nih 500 triliun. Anggarannya aja nggak ada 500 triliun, 100 triliun aja nggak ada. Ini mohon maaf, ini adalah teman Ibu Menteri sendiri yang dari merah sama merah, ini saling mencari muka, gitu loh, yang nggak bener. Ini saya sampai katakan Pak Menterinya Pak Jokowi ini kok di akhir masa jabatannya kok saling mengumbar suara yang nggak jelas ini. Saya sampaikan seperti itu, jangan mencari muka dong, saya begitu. Ini makanya ini dari Kementerian Sosial harus ada suara, harus menyampaikan di dalam media juga, jangan sampai menjadi pembenaran ini, itu Bu. Ini yang perlu kami sampaikan. Kami kuatkan pernyataan dari Bang John. Yang kedua, kaitannya dengan roti lahu atau Ormaida Alayuni, memang benar Bu, itu saya dengar memang dari tadi sampaikan bahwa untuk setelah rumah diperbaiki harus ada kegiatan ekonominya kan, itu Bu Seli menyampaikan itu. Saya dengar dari staf saya katanya anggarannya Ibu nggak ada, itu dihapus katanya. Ini yang persoalan, kami ini sudah sosialisasi, ternyata aduh, hanya dibongkar, dibangun rumahnya, untuk ekonominya nggak ada. Pada waktu itu saya sudah sampaikan, kebetulan kami ini kan punya
konstituen yang ada di pesisir, yang di pertanian, yang di perkebunan, di lereng hutan, di lereng gunung, kan masing-masing ada rencana untuk bikin untuk ikan ya, ikan darat, tambak-tambak kecil ya, di pertanian bisa juga bikin biovlog kan begitu. Seperti Ibu ngajak saya di Sleman itu, di Sleman di Magelang itu kan ada biovlog. Saya sudah ceritakan sama konstituen, ternyata anggarannya katanya nggak ada karena staf saya. Ya mungkin di ini Bu, nanti tolong yang sudah kita bicarakan di Rancamaya itu ya, bagaimana untuk bisa dapat kembali Bu itu untuk mereka dapat untuk membangkitkan ekonomi dari mereka yang sangat miskin di daerah. Yang selanjutnya kaitannya bantuan BBM, sembako dan kemarin Bu, itu menjadikan ribut di desa, di daerah. Ributnya begini, yang dapat itu-itu saja katanya begitu, yang lain nggak pernah dapat. Bahkan menjadikan satu kepala desa sampai mengatakan, kebetulan kepala desa itu kan masa jabatannya ada yang ganti-ganti Bu. Itu yang kepala desa yang baru itu dimarah-marahi warga. Dimarah-marahi warga karena mereka yang seharusnya miskin atau harusnya dapat tidak dapat. Yang mereka punya naik NMAX, pergi haji, sudah pakai haji, terima Bu. Ini di lapangan menjadi seperti itu. Sampai kepala desa mengatakan lebih baik ini aku jadi kepala desa daripada dihujat kayak seperti ini gitu. Nah, di sini menjadikan satu, saya masih mencoba ngasih pandangan Bu. Coba saudara ajukan yang mereka ini Pak Kepala Desa, Anda jangan rapat sendiri, rapatlah dengan RT, RW ya, sama DPD, sama pendamping PKH yang ada di desa itu untuk mengganti. Berani enggak? Ini yang menjadi persoalan, kepala desa itu enggak berani. Nah ini ya enggak bisa, bang, dasarnya ada di undang-undang di undang-undang Ibu di masalah kemiskinan ya. Ini yang jelas yang berhak mengganti adalah kepala desa. Persoalannya di bawah tidak bisa Bu. Ini mohon dicarikan solusi. Apakah secara diam-diam ya ini dari kepala desa mengajukan bisa, atau mungkin pendamping Ibu, pendamping PKH itu bisa mengajukan. Ini yang menjadikan solusi di daerah, menjadikan ribut di daerah, mencari untuk diminta carikan solusi, atau peran daripada camat yang lebih di bawah kan, camat atau kepala kantor dinas sosial yang ada di daerah. Ini yang mungkin Ibu mencarikan simulasi yang bagaimana yang bisa mereka yang selama ini dapat tapi ternyata mereka sudah berhasil, sudah mapan ya, mereka harus dicorek kan begitu. Dan itu selalu saya sampaikan pada Ibu, Bu, sejauh mana kita lontarkan dana kemiskinan sekian triliun, berapa persen untuk pengentasan kemiskinan, itu kan diantaranya saya nyinggung itu Bu. Ada persoalan yang di bawah itu yang sudah layak tapi mereka masih dapat, yang justru miskin atau menjadi miskin atau baru miskin itu mereka tidak dapat. Ini apalagi yang kaitannya dengan sembako dan bantuan BBM sembako kemarin dengan BLT gabung jadi satu, itu cukup besar uangnya Bu, itu seperti itu. Yang terakhir kaitannya dengan pendamping PKH Bu. Pendamping PKH ini kalau saya lihat ya di tempat saya tidak tahu tempat yang lain itu. Ini aduh, fungsinya harusnya kalian ini benar-benar bisa kerja. Loh, cari pekerjaan sekarang ini susah loh. Anda dapat 3 juta yang hanya enak-enak seperti itu kok kerjanya kok nggak maksimal. Sampai saya ngajukan kursi roda langsung ke Ibu, sampai ke Pak Dirjen langsung. Mereka nggak ngerti Bu, nggak kerja Bu. Ini gimana ini caranya mengevaluasi bagaimana mereka ini yang cara untuk Ibu nanti menseleksi mereka kan dalam 1 tahun kan kita evaluasi juga. Bagaimana cara mengevaluasi mereka supaya kerja maksimal, membantu Ibu diantara itu tadi persoalan-persoalan sosial di bawah. Mereka ini terus terang saya lihat hanya
dapat gaji bodong, Bu. Ya, gaji bodong itu apa ya? Mereka ini ya dapat gaji tapi nggak kerja gitu loh. Nah, ini mohon untuk dievaluasi ya, untuk mereka ini agar bisa membantu kinerja Ibu yang selama ini yang kami nilai berat sekali ya, dan sangat kompleks persoalannya. Ini bisa dilakukan mereka, tidak hanya persoalan membagi sembako, membagi BKLT, mereka datang pakai seragam, setelah itu nggak ada apa-apa. Ini kan lucu, ini lucu-lucuan, gajian 3 juta ya, maaf, di tempat saya tuh ada gaji orang asing, Bu ya, orang asing di tempat saya itu UMR tuh hanya 1.500.000, dapat lemburan ya 200.000 sampai 300.000 ya. Kerjanya tuh dari 8 jam disiplin. Orang Korea itu, orang asing disiplin, Bu, sampai namanya sholat aja kadang-kadang nggak bisa ya. Mereka kerjanya tidak ada menghitung hari, tapi menghitung hasilnya dari mereka itu. Pabrik sepatu menghitung dari mereka itu dapat, garment mereka menghitung dari mereka dapat. Kalau itu nggak akan didapat, Bu. Nah, ini kerjanya 3 juta yang mereka hanya saat Ibu membagi uang datang pakai seragam, foto-foto, Pak DPR minta foto ya, itu kerjanya ya begitu. Ini mohon untuk dievaluasi, Bu. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid. Selanjutnya dari Nasdem, Budel. Ke Ibu Del. Makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi menanya pastinya Ketua, jadi langsung Bu Menteri, yang kami hormati Bu Menteri beserta jajarannya, Ketua beserta Wakil Ketua, seluruh anggota yang kami banggakan. Tadi menanya tentang pena, Bu, jadi jangan bercerita tentang yang tidak sah. Jadi kemarin kami dapat bantuan pena 100 dari kementerian, yang mau menerima itu cuma 55, Bu. Setelah di asesmen ke bawah, setelah ditanya cuma maunya 55, karena pena ini tantangan bagi masyarakat ini juga tinggi. Mereka nggak mau memutus, kalau pena ini sukses nanti ke depan PKH-nya diputuskan, seperti itu ceritanya di lapangan. Mereka ini rupanya senang menerima bantuan terus gitu. Kalau sukses dia nggak mau diajak sukses gitu loh, Bu. Kejadiannya ini di Sumatera Barat, Bu, karena kami alihkan ke Sumatera Barat pena kami, Bu. Mau pindah dapil katanya. Pak Asli Kaidir, saya mau pindah dapil ke Sumatera Barat 1, Pak Asli Kaidir. Penanya kemarin dipindahkan Sumatera Barat. Jadi di antara 155 yang mau menerima, dari dapil Sumut 2 pindah Sumber 1, Bu Menteri, biar dekat ke Padang, Bu Menteri. 55 yang menerima, ada kasus di lapangan, Bu Menteri, terima tapi nakal-nakal di lapangan biasa, sasarannya tidak tepat sasaran, Bu Menteri. Ada diterima uang, penerima berasa kecewa karena ada pendamping, ada orang balai, ada pendamping. Itu yang ditelepon tadi, tapi jangan jadi tidak sahih istilahnya kalau apanya. Jadi pendamping yang menerima berasa tidak puas karena semua penerima ini dipaksa untuk membeli kulkas, sementara dia tidak butuh kulkas. Di kejadiannya itu di Lubuk Kilangan, Kota Padang. Lubuk Kilangan, Kota Padang. Balainya balai sentra kalau nggak salah kita ya, Pak. Pendamping PKH. Ada pendamping PKH-nya, Bu. Jadi pendamping berasakan, sementara yang penerima tentu berasa tidak puas. Rata-rata mereka tidak tepat sasaran apa yang mereka butuhkan dengan apa yang mereka inginkan. Mereka inginnya membeli yang lain, rata-rata mereka diajak membeli kulkas. Itu yang terjadi. Jadi nggak tepat sasaran apa yang mereka inginkan. Kami menerima 55 di sana, Bu. Itu tentang
pena yang terjadi kemarin yang kami terima. Yang kedua Bu, kejadian BLT BBM di Nias di reses yang lalu di bulan November kalau nggak salah, BLT BBM Dapil Sumut 2 sebelum ke Sumatera Barat kemarin. Sumatera Barat dapil saya, Pak. BLT BBM kita setiap KPM kalau nggak salah untuk di kantor pos itu untuk nggak tahu saya uang apanya di kantor pos kalau nggak salah 13.700 ya Bu setiap KPM. Uang apanya namanya itu Bu? Uang transportnya kalau nggak salah ya. Biaya apa namanya Bu itu Bu? Iya Kemensos yang bayar ke kantor pos kan gitu Bu. Tapi di Nias itu kan jauh-jauh masyarakatnya, tapi mereka membiarkan tidak untuk datang. Mereka biarkan aja, harusnya kan jemput bola kan gitu Bu. Yang nggak datang tolong dipanggil, tolong dijemput, tolong diberitahu gitu. Di Nias Bu. Itu banyak betul Bu masyarakat yang tidak datang. Dan kalau seandainya datang kantor pos setiap KPM itu dapat 13.700, artinya yang orang jauh-jauh datang tuh yang buat dikasih air minum gitu, datang dengan anak, orang miskin gitu. Air segelas pun kok tidak ada gitu Bu. Itu jadi perlu dievaluasi kantor posnya Bu. Kan kalau di kampung-kampung tuh jarak tempuhnya itu kan jauh. Ya mbok uang 13.700 itu ya dikasih minum kayak segelas gitu, ya dikasih tenda yang layak, kalau dia jauh jalan ya dikasih kipas gitu. Itu nggak ada sama sekali Bu perhatian kantor pos gitu. Untuk apa uang 13.700 gitu? Itu kan perlu Bu, untuk apa digunakan gitu. Jadi jangan uang disimpan orang kantor pos gitu, jangan uang untuk keuntungan mereka gitu. Yang nggak datang ya tolong dipanggil gitu, saya bilang berapa orang nggak datang kok sepi aja gitu, ya kok dibiarkan aja sepi ya tolong dipanggil gitu Bu. Itu yang kedua Bu. Yang ketiga RST Bu. RST ini pakai permen di kampung saya Bu, antara kami dengan kepala desa atau dengan kepala daerah kan nggak semuanya yang cocok Bu. Jadi termasuk saya sendiri Bu, ada 45 RST saya yang tidak terlaksana. Solusi apa yang Ibu kasihkan ke kami yang tidak antara kepala daerah dengan kami anggota dewan ini yang tidak cocok? Solusinya untuk kami Bu, sayang Bu yang tidak kami pakaikan. 45 rumah yang kemarin dibantukan 200 yang tidak terpakai Bu. Yang keempat Bu, bantuan yatim piatu yang sudah lama kita gulirkan, kami selalu ditanya sama masyarakat, kok ada dulu data kami yang kami sampaikan ke Mensos, sampai sekarang nggak ada realisasinya. Kami ditanya masyarakat Bu, kami pengen tahu datanya, mungkin udah masuk ke kabupaten kota kami, tapi kami nggak pernah dapat. Ya seperti itu tadi, mungkin dapat dari Kemensos, tapi bagi ke pemerintah daerah karena itu punyanya Delmeria mungkin ya dihapus saja gitu, nggak disampaikan. Kami pengen dapat data itu dari Kemensos, data-data bantuan untuk daerah kabupaten kota kami Bu, terutama Sibolga Tapanuli Tengah. Siapa-siapa yang dapat, jadi kami cocokkan antara data kami dengan data Kemensos, siapa-siapa yang dapat bantuan kami Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dapat info bahwa kita seharusnya selesai pukul 12 dan kita perpanjang menjadi pukul 12.30. Setuju? Selanjutnya dari PKB. Ada? Karena nggak ada, saya persilahkan dari Partai Demokrat. Pak Nanang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma, yang saya banggakan beserta seluruh jajaran Kemensos yang sangat
peduli kepada kami-kami dalam merespon setiap apa permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Kami ingin menyampaikan ada 4 permasalahan yang kami rasakan di lapangan. Yang pertama terkait dengan PKH. Kalau Bu Sally aman, kalau Bu Delmeria tadi ada masalah, kami ada yang aman dan ada yang bermasalah. Jadi bervariasi antar daerah. Ada yang tertib berkoordinasi dengan desa, tapi ada juga yang jalan sendiri-sendiri dan kami istilahkan mereka menjadikan dirinya sebagai raja-raja atau ratu kecil di tingkat desa, Bu. Contohnya, suatu saat kami dibantu oleh Kemensos untuk penyandang disabilitas, di mana sentra yang ada Paramita di Lombok tidak mampu dan bahkan atas persetujuan Ibu mendatangkan dari Sulawesi Selatan, dari Gaumabaji. Di sana melakukan asesmen, kita minta tolong saja untuk melakukan pendataan, honornya mana katanya. Itu perilaku dari teman-teman PKH di sana. Padahal kita dalam hal ini kita akan kasih juga, tetapi mereka kerja dulu, jangan awal-awal sudah minta honornya. Ada, Bu. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Laikmel. Nanti secara lengkapnya akan saya kirimkan kepada Ibu. Jadi usul saya, bagi teman-teman PKH yang merasa sudah hebat di daerah dan menjadi raja-raja atau ratu kecil, ini di rolling, Bu. Di rolling ke tempat-tempat yang lain sehingga mereka mulai dari nol lagi. Karena sekarang ini merajalela, bahkan saya khawatir juga dana-dana PKH juga disunat-sunat juga. Kekhawatirannya seperti itu. Kenapa? Karena agen-agen BRI itu yang memasukkan nomor PIN itu bukan si orang itu sendiri, tapi petugas-petugas ini, Bu. Ada alasannya belum keluar, lain dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan, Bu. Walaupun kalau dari DTKS kami salut, DTKS sudah jauh lebih sempurna dari kondisi-kondisi masa yang lalu. Kemudian yang kedua, sama dengan Bu Delmeria tadi, yang berkaitan dengan rumah sejahtera terpadu, Bu. Jadi kami sudah menerima di lapangan, ada yang sudah di asesmen, sudah diverifikasi, namun sayangnya cukup banyak yang di hold, Bu. Ada 250. Kami sadar bahwa mungkin keuangan terbatas, tapi mungkin kalau ada kesempatan diprioritaskan nanti, Bu. Karena masyarakat sudah menunggu. 250 di hold. 250 unit di hold. Di Lombok Dapil NTB 2. Oke. Nanti akan kami coba cari solusi ini, Bu. Ada sebagian sudah jalan, tetapi yang di hold masih 250. Kemudian yang ketiga, tadi pagi dalam perjalanan dari rumah ke sini, saya mendapatkan WA dari seorang yang mengaku warga dari Pulau Lombok yang baru keluar dari Cipinang LP setelah ditahan 7 tahun. Saya tidak tahu kenapa dia dan sebagainya, dia minta bantuan ongkos pulang. Saya punya anggaran untuk itu dari DPR diberikan untuk membantu masyarakat seperti itu. Tapi saya ingin tanya juga, apakah di Kemensos juga ada fasilitas-fasilitas seperti itu, Bu? Artinya mereka masih terlantar dan sebagainya. Karena mereka keluar dari LP hanya, apalagi setelah 7 tahun tidak punya apa-apa. Kalau ada uangnya dulu 10.000, nilainya tinggi, sekarang mungkin tidak artinya apa-apa. Saya akan membantu mereka, tapi saya ingin juga menyampaikan melalui kesempatan ini. Yang keempat, mengenai Himbara, Bu. Himbara ini tolong, Bu. Capek kami, Bu, di lapangan, sombong-sombong orangnya, Bu. Petugas cabang ini sangat-sangat sombong. Bahkan di Kabupaten Lombok Timur, Pak Bupati sendiri ikut ngatur meja. Karena pada saat itu, waktu pembagian bansos, kita ingin supaya dipercepat. Tetapi EDC yang disediakan cuma 2. Akhirnya ditelepon kepala cabangnya tidak mau hadir dan lain sebagainya. Mereka menyiapkan tambahan EDC menjadi 4. Yang tadinya harus bisa diperkirakan selesai Isya, tetapi ini sampai menjelang hampir fajar baru selesai. Nah, hal seperti itu mereka kesimpulan saya sangat-sangat sombong, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nanang. Selanjutnya dari PKS. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota dan segenap jajaran Ibu Menteri dan seluruh jajaran saya hormati. Sini, Bu.
Oh di sana Bu ya, di sini Bu. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas segala yang sudah diupayakan, meskipun bagaimanapun juga namanya upaya manusia pasti saja ada kekurangan. Nah, apresiasi ini tidak berarti mengurangi terhadap kekurangan-kekurangan itu. Dalam beberapa hal saya ingin mengingatkan kembali, beberapa hari ini dunia diguncangkan oleh adanya satu gempa yang luar biasa di Turki, khususnya Turki bagian timur berbatasan dengan Suriah, yang sampai tadi pagi sudah menelan korban tidak kurang dari 4.500 lebih. Nah, itu baru yang terdata saya kira. Yang di bawah bangunan luar biasa. Saya kira Kementerian Sosial melalui Pemerintah Republik Indonesia yang sudah disampaikan akan menyampaikan bantuan, akan ada baiknya juga kemudian dari Kementerian Sosial bisa menerjunkan relawan ya. Karena saya mendengar dari berbagai berita yang sangat diperlukan hari ini, selain itu untuk menyelamatkan orang yang sedang kedinginan karena sedang minus di sana, lalu kemudian pencari orang yang di bawah reruntuhan, ini sangat luar biasa. Itu yang pertama, karena sebagai bentuk toleransi dan bentuk aspek kemanusiaan kita. Karena beberapa kali juga Turki membantu kita cukup signifikan sejak tsunami dan juga beberapa gempa-gempa besar. Yang kedua, saya juga masih agak terusik Bu terkait dengan 500 triliun yang menjadi anggaran bantuan sosial ya. Saya tahu persis bahwa itu tidak hanya di Kementerian Sosial, di berbagai kementerian, tapi ada baiknya mungkin kita pengen tahu dari Ibu Menteri, posnya ada di kementerian mana saja. Dan kira-kira misalnya kalau yang di kita berapa persennya, sebab kalau saya bandingkan dengan tahun 2004, saya waktu itu pernah, tahun 2009 waktu itu saya menghitung bantuan sosial waktu itu kurang lebih sekitar 50 triliun, tetapi yang melalui Kementerian Sosial cuma 7 triliun. Nah ini kira-kira dari 500 triliun itu yang masuk ke Kementerian Sosial berapa? Saya jadi menjadi penasaran ini karena bantuan ini sangat besar sekali. Seharusnya itu bisa dikolek melalui kegiatan Kementerian Sosial yang kemudian data kemiskinannya, data sosialnya menjadi sentral di sini. Itu menjadi keberuntungan bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kemudian kita tadi Ibu menyampaikan terkait kalau ada dana bantuan sosial mengendap satu hari di salah satu bank 1 triliun saja, maka itu bunganya 1 miliar. Maka ini saya kira jauh akan lebih besar jika dibanding untuk biaya penyaluran yang hanya 13.750 rupiah per orang ya. Jadi walaupun seperti di Bali pernah Ibu sampaikan bahwa sebenarnya biaya selama ini atau penyaluran bantuan PKH dan BPNT melalui pos itu nunut ya, istilahnya nunut kepada BLT begitu. Saya kira ada baiknya untuk diteruskan itu, karena faktanya juga memang lebih cepat ya. Ada pasti kekurangan ada, tetapi lebih mudah terukur dievaluasi ketimbang melalui Bank Himbara. Memang Bank Himbara ini agak susah untuk kemudian kita berkomunikasi dan terutama transparansi di dalam pola pembagian. Utamanya lagi pola pemberiannya, pendistribusian melalui e-wallet. E-wallet ini memang merupakan sesuatu apa ya? Sesuatu yang tersembunyi gitu. Kita nggak tahu di mana berapa saldonya, bagaimana seterusnya. Kecuali kalau misalnya ada buku tabungan tapi tidak pakai e-wallet, langsung pakai ATM, itu saya kira lebih transparan. Tapi kalau e-wallet saya kira itu ya memang mirip seperti kita punya tap cash atau pula punya seperti apa namanya e-money dan seterusnya itu. Jadi kita tidak ketahui kecuali melalui mesin mereka. Jadi saya kira intinya adalah pembagian atau pendistribusian bantuan melalui pos menjadi lebih efektif dibanding dengan Bank Himbara, apalagi dibanding dengan nilai yang kemudian terugikan oleh masyarakat, terugikan oleh mereka itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu Menteri, faktanya bahwa realitasnya exclusion error kita itu masih tinggi. Exclusion error kita masih tinggi. Kemarin belum lama ketika kurang lebih 1 bulan yang lalu menjelang reses atau pas reses, saya sempat ketemu beberapa ketua-ketua kelompok Bu. Di situ ternyata mereka mengungkapkan apa adanya.
Jadi saya tidak melalui pendamping, tapi mereka. Bagaimana yang terjadi di lapangan? Ini macam-macam ini apa namanya pengaduannya. Ada yang mereka mengadukan misalnya pada waktu BLT mereka dipotong oleh Pak RT 25%. Jadi ada ini, alamatnya ada, orangnya ada, bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak menyebut secara rinci ini karena menjaga daerah dan menjaga RT tersebut aja, ini kasihan. Jadi dipotong 25%. Kalau tidak dipotong, mereka tidak akan dikasih. Kenapa? LT jelas-jelas karena Anda tidak termasuk yang sesuai kriteria. Jadi ini kong kali kong sebenarnya, kong kali kong. Ada yang kemudian yang menariknya lagi pembagian anak yatim, pembagian bantuan anak yatim. Ini di salah satu di Kabupaten Semarang misalnya, saya tidak menyebutkan rinci walaupun saya punya catatan rinci. Kejanggalannya adalah sama-sama anak yatim, sama-sama jumlahnya, tapi yang satu mendapat 1.200.000, yang satu mendapat 850.000. Ini juga ada indikasi dipotong pula. 850.000, yang satu lagi 1.200.000. Ini ada pemotongan, Bu. Iya, dipotong gitu. Iya, iya. Betul sekali, betul sekali. Ini memastikan bahwa di situ ada pemotongan. Makanya yang tidak dipotong dapat 1.200.000. Tapi yang satunya mendapat 850.000. Ini oknum di lapangan. Ada lagi misalnya yang menarik. Ada Pak, ada Bu, di daerah di Kabupaten Semarang, di Kecamatan Susukan, di Desa Ketapang. Nah ini bahkan kemudian ibu yang dipotong juga ada namanya di sini, cuman kurang etis saja saya sebutkan. Jadi yang dipotong namanya Ibu Fulan-Fulanah, lalu desanya Desa Ketapang, Kecamatan Susukan. Nanti saya sampaikan. Lalu menarik lagi misalnya, ini juga oknum ini ya, bahwa ada sejumlah daripada KPM yang sudah 2 tahun tidak menerima PKH, padahal masih terdaftar sebagai penerima PKH. Dan sampai sekarang akhirnya mereka bersama 8 orang sebenarnya pengen mengajukan untuk graduasi. Tapi pun kemudian sampai sekarang tidak mendapatkan, tidak dikabulkan graduasi itu. Nggak tahu di mana nyangkutnya ini. Ini juga ada ini. Jadi ini kebetulan ada di daerah Salatiga. Ini padahal graduasi menjadi penting, kalau graduasi dengan kesadarannya luar biasa harus kita bantu ini. Tapi kemudian itu tidak dikabulkan. Sudah 2 tahun ya. Lalu juga kemudian ada terkait dengan bantuan pemakaman. Nah, untuk permakanan ini memang problemnya adalah karena mereka Pokmas ya, kelompok masyarakat itu macam-macam. Umumnya mereka mengeluhkan keterlambatan dana, Bu. Keterlambatan dana. Jadi sudah mereka apa istilahnya ya nalangin pakai uangnya sendiri sampai 2-3 bulan baru dikasih. Walaupun Ibu tadi sampaikan karena ada blokir, ada blok, ada hold. Tapi sebenarnya nanti perlu dijelaskan. Dan kemudian juga ada mereka mengeluhkan ini. Yang mereka juga punya anak. Jadi mereka merupakan satu KPM dari PKH yang terdaftar di DKS. Salah satu anaknya itu karena dia di sekolah negeri mendapatkan PIP, tapi yang satunya lagi sekolahnya tidak di sekolah negeri, sudah mengajukan tidak mendapatkannya. Ini tolong kemudian bisa dibantu. Ini ada dari daerah Kota Semarang ini. Saya kira ini diantara keluhan-keluhan menarik. Jadi kalau kita turun ke bawah ini mendapatkan banyak hal ya. Nah berikutnya Bu Menteri, saya ingin menyampaikan terkait dengan beberapa waktu yang lalu ketika Komisi 8 memberikan rekomendasi terkait dengan penambahan anggaran ya, baik itu di rehabilitasi sosial, anak yatim, pemakaman dan seterusnya. Itu kemudian kita juga ingin tahu ini sejauh mana kira-kira implementasi dari rekomendasi panja dari Komisi 8 mengenai verifikasi dan validasi data. Ini jadi karena ujung-ujungnya memang masalah data terus terang sampai hari ini exclusion errornya masih sangat tinggi, inclusion errornya juga lumayan. Jadi sehingga memang masuknya salah, keluarnya juga kemudian berpotensi salah. Nah kemudian selanjutnya adalah
ini pemberdayaan penerima RST. Terima kasih Bu, RST ini untuk tahun 2022 khususnya di daerah kami relatif berjalan baik, tetapi kami berharap untuk 2023 hendaknya bisa diupayakan lebih sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi penegasan kita adalah karena RST itu basisnya untuk pendirian atau memandirikan masyarakat, sehingga bentuk rumah pun kemudian harus didesain rumah yang layak untuk usaha, maka kemudian hubungan dengan pena ini menjadi perlu dikaitkan. Nah, terkait dengan pena ini belum ada, masih sangat sedikit, dan kalaulah ada, ini kami mohon Bu, mohon perlu penjelasan resmi Bu, penjelasan resmi terkait dengan komitmen graduasi. Yang lalu kan bahwa penerima pena itu harus siap digraduasi kapan saja. Waktu itu seingat saya ketika di Bali, Ibu memberikan pemahaman tidak demikian halnya. Maksudnya tidak demikian. Nah, karena itu mohon teman-teman di lapangan ini minta penjelasan secara resmi supaya lebih clear untuk menyampaikan. Dan kemudian yang terakhir, kami sekali lagi mendorong untuk distribusi PKH, BPNT dan seterusnya ini kalau bisa memang tidak melalui Himbara, tetapi melalui PT Pos yang menurut kami memang selama beberapa bulan itu kami kerjasama cukup baik, transparan, dan kemudian difasilitasi untuk kemudian bisa melihat secara langsung dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih Ketua. Wah, Bapak Asli Haidir SH. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8 beserta seluruh rekan-rekan anggota Komisi 8 yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya langsung saja mengapresiasi atas kinerja laporan keuangan Kementerian Sosial tahun 2022 seperti dipaparkan adalah memperoleh predikat WTP wajar tanpa pengecualian. Satu prestasi dan kinerja yang baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Kedua, mengenai penyaluran bantuan sosial, baik di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial maupun bidang lainnya di tahun 2022, kinerjanya rata-rata di atas 95%, yang menunjukkan telah memperoleh kinerja yang cukup memuaskan. Namun di tahun 2023, kinerja tersebut perlu ditingkatkan. Bila perlu tidak ada lagi sisa anggaran bantuan sosial yang tidak tersalurkan, mengingat banyaknya masyarakat sangat butuh terhadap program bantuan sosial yang diprogramkan dalam Kementerian Sosial. Ketiga, realisasi di tahun 2023 seperti dipaparkan hingga tanggal 7 Februari 2023 masih berada di kisaran 0,24%, masih sangat sedikit. Hal ini masih wajar dikarenakan masih berada pada awal tahun. Kementerian Sosial perlu merumuskan agar target anggaran di tahun 2023 dapat lebih meningkat. Yang keempat, dari paparan juga disampaikan mengenai program DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, di mana telah menunjukkan peran pemerintah daerah yang tinggi dalam memperbaiki data. Sebanyak 33 juta lebih data telah diperbaiki oleh Pemda. Terdapat 19 juta lebih usulan data baru dan sebanyak 4 juta lebih dinilai tidak layak mendapatkan bansos. Yang kelima, kami juga mengapresiasi atas skor akuntabel yang diberikan oleh KPK untuk penyaluran bansos, memperoleh skor sebesar 98 untuk PBI JKN. Perlu dipertahankan skor validasi data DTKS
telah menunjukkan hal yang sudah tinggi. Terakhir, saya dari Dapil Sumbar 1 berterima kasih atas semua yang telah kami salurkan, mendapat kepercayaan dari Kementerian Sosial. Contohnya adalah kalau dulu ngetrennya rumah tak layak huni, kalau sekarang perumahan sejahtera terpadu. Ini semacam suka duka saja, Ibu Menteri. Biarpun kami dapat 200 unit, kalau dari kementerian lain dapatnya ribuan. Tapi alhamdulillah, biarpun sedikit, sangat banyak manfaatnya. Ya, sampai orang yang menerima itu nangis-nangis menyatakan kebesaran hatinya karena selama ini rumahnya kalau hujan air bocor dan segala macam penderitaannya. Dan berkat ketangguhan dari staf-staf kami semuanya di daerah, alhamdulillah bisa lancar, karena kita betul-betul takut uang itu tidak terlaksana ke perbaikan. Jadi kita berikan arahan, dia menerima langsung uang itu sendiri, tapi kita arahkan dengan pengawalan dari lurah setempat dan dikawal uangnya, dan juga dia mengeluhkan karena uang itu dikatakan tidak boleh dipakai untuk upah. Nah, kami carikan bantuan untuk upah itu dari dana lain. Alhamdulillah berjalan dengan baik, tapi dari 200 itu saya cuma bisa terlaksana 170. 30-nya enggak terlaksana. Pertama karena ada dari bantuan Kementerian PUPR yang mengambil yang telah kami data. Iya 200 Pak. 200. Kalau salah saya mohon maaf Pak Ahmad. Mungkin saya kelebihan, kalau mungkin karena baik mungkin. Bukan 300 enggak. 200 cuma. Alhamdulillah itu terlaksana dengan baik 170, cuma 30 itu diambil karena banyaknya orang dapat beribuan. Yang kami udah data diambil, tapi ternyata yang diambil itu enggak berjalan juga dengan sukses. Jadi itu mudah-mudahan harapan dari masyarakat yang telah mendapatkan itu, ya karena masih banyak yang masih membutuhkan. Kalau bisa ditambah lagi Ibu Menteri, dari 200 ya menjadi 300. Kan alhamdulillah dari Komisi 8 penyalurannya cukup sukses. Dan kami berjuang dan bekerja keras bagaimana bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu banyak lagi program-program yang mungkin Ibu Menteri susah menyalurkannya, kami siap menyalurkannya dengan baik. Dan kami tidak pandang biaya Bu, kami biayai. Bukan gratis saja untuk dia berjalan, anggota kita cari rumah di mana yang harus dibantu, mana yang harus kita kawal, kita beri uang jalan, uang makan kita beri Bu. Enggak mungkin dia bekerja, malahan aparat pemerintah sendiri, lurah, kami ini dapat apa ini? Dia bilang. Iya benar, dapat apa, kami harus bertanggung jawab. Neken itu kan harus teken dia, tanggung jawab lurah, kan itu dibikin Bu. Berat dia neken. Tapi alhamdulillah karena kebetulan Kota Padang tuh anak saya itu wali kota, dia mau aja lurahnya neken. Berhasil dengan baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari P3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, anggota yang terhormat. Yang saya hormati Bu Menteri Sosial. Yang pertama, kita perlu mengapresiasi kepada Ibu Menteri Sosial yang serapan anggarannya sangat tinggi, 98,71% untuk tahun anggaran 2022. Ya, tentunya kerjasama dengan Komisi 8 DPR. Nanti kita tunggu LHP BPK-nya Bu. Kemudian terkait dengan blokir anggaran,
Sayang sekali paparan Ibu tidak mencantumkan kurva realisasi anggaran. Semestinya kurvanya itu begini, sebegitu, itu baik. Tapi kalau begini, kemudian Januari, Februari begini, tiba-tiba Ibu tadi kan November, Oktober ya, baru meledak di atas. Itu menunjukkan bahwa ini perlu dilengkapi dengan kurva itu, Bu. Sehingga kami Komisi 8 bisa melihat di mana hambatannya di blokir itu. Blokir itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, duitnya tidak ada. Ini kan masih yang 2022 ini akan menggunakan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara, di mana Menteri Keuangan memiliki kekuasaan penuh yang tidak bisa dituntut secara pidana, perdata maupun peton. Nah, itu apa namanya? Kewenangan Menteri Keuangan. Jadi Ibu seperti apapun tetap dia punya. Nah, ini kan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu tadi itu menyebabkan defisit anggaran melebihi 3%. Padahal menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang keuangan negara, defisit itu maksimal 3%. Sebuah negara dengan defisit anggaran lebih 3% itu disebut negara gagal. Tapi alhamdulillah itu hanya sampai 2022. Ibu akan berhadapan dengan tahun anggaran 2023 yang kembali ke Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa defisit paling banyak 3%. Ini membuat Menteri Keuangan mau mencarikan sumber duit di mana-mana untuk memenuhi anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Dibatasi 3%. Nanti di akhir tahun Ibu jangan kaget, kata Menteri Keuangan duitnya kagak ada. Karena tidak boleh melebihi 3%. Kemudian tadi sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan tentang BLT BBM. Saya bersama Sesdirjen ke dapil saya di Kalimantan Selatan, saya periksa BLT BBM itu. Saya awasi, ya betul kata kawan-kawan tadi, dikasih aqua juga enggak. Kita anggota DPR cuma menyaksikan aja. Saya perhatikan satu persatu. Perempuan umurnya baru 34 tahun, kok usia produktif bisa dapat bantuan. Jadi di TKS itu terkadang, Bu, itu hanya keluarga aparat saja, tidak mencerminkan orang miskin yang sesungguhnya. Nah, ini perlu mungkin Pusdatin bisa memverifikasi lebih lanjut terhadap data-data itu. Ya, ini tadi ada titipan dari Mbah Muslih. Katanya di dapil dia ada orang yang pakai Innova ngambil BLT BBM. Mungkin apakah orangnya salah paham, dikira minyak langsung dimasukkan ke dalam mobil Innova, atau apa namanya, orang menteri sosial menyalurkan di pos BBM itu. Tapi Bu, BBM itu menurut saya perlu ada tepat sasaran. Tepat sasarannya itu mereka yang terdampak akibat dari BBM. Misalnya tukang ojek, supir, itu ada mereka-mereka yang betul-betul terdampak. Ini enggak, Bu, saya tanya, mana? Sama kepala pos, wah Pak, ini rahasia negara. Pak, saya bilang, saya waktu dulu masih Dewan Pengawas Badan Intelijen Negara. Enggak ada yang rahasia di negeri ini. Anggota DPR kan di sini tugasnya pengawasan. Kenapa data disembunyikan? Ada yang 1 juta sekian, ada yang 2 juta sekian, ada yang di bawah 1 juta sekian. Saya cek di lapangan, orangnya itu juga, Bu, di kampung itu yang dapat itu. Nanti dia dapat lagi bansos Covid dari dana desa dan seterusnya. Oleh karena itu terhadap masalah ini kami yang pertama apresiasi, yang kedua
memberikan masukan agar efektif dan tepat sasaran itu penting dilakukan. Dan saya harap Kementerian Sosial bisa menggunakan akses penuntasan digital, jadi digitalisasi pada akhir tahun 2003 ini untuk menyalurkan bantuan sosial secara digital. Tidak lagi yang manual, kantor pos segala macam itu. Itu manual, Bu. Kita masuki era digital yang akan, ibu pun tidak akan lagi menandatangani surat-surat, cukup dengan barcode saja. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi kita menyepakati jam 12.30, sekarang sudah 12.34. Saya menawarkan apakah diberikan kesempatan? Ya, sampai jam 1. Sampai jam 13. Setuju. Ngejawabnya kapan? Ya. Oke ya, saya kasih kesempatan. Mungkin pertama dari Ibu Esti, yang kedua Pak Ali Ridho, kemudian Pak Ahmad. Kemudian ini semua kita masih punya waktu untuk bahas soal haji nih. Ya, ini kan sudah disepakati bersama masalahnya. Oke, saya persilakan dulu deh Bu Esti. Terima kasih Pak Ketua. 2 menit. Yang pertama, izin saya to the point ya Bu Menteri. Yang pertama, kami menyetujui terkait rencana penetapan DTKS yang kemudian tadi disampaikan oleh Bu Menteri bahwa ketika 1 bulan sudah disampaikan kepada kabupaten kota tidak ada tanggapan, berarti kabupaten kota dianggap menyetujui terhadap DTKS ini. Ini saya kira penting karena memang selama ini kabupaten kota mengeluhnya kan tidak mudah untuk merubah, termasuk mengusulkan hal-hal baru yang diberikan data-data baru kepada Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, saya berharap terkait dengan sistem connecting, sistem connecting pelaporan, supaya yang dikeluhkan Bu Menteri tidak pernah ada laporan terkait dengan sampai hari ini berapa jumlahnya mungkin diketahui, siapa saja yang sudah menerima mencairkan PKH misalnya. Saya berharap ada MOU dari Kementerian Sosial dengan penyalur, apakah itu nanti Himbara atau kantor pos, ada sistem connecting sehingga setiap hari akan terupdate siapa saja dan berapa. Kalau itu memang dibutuhkan untuk penganggaran secara teknologinya, saya kira ini penting untuk kita dorong supaya besaran anggaran yang tadi sampai triliunan tidak tersalurkan bisa secepatnya itu diketahui lalu akan dialihkan. Kemudian yang terakhir, tahun ini penganggaran sudah tidak lagi berlaku kementerian menggeser anggaran atau menambah tanpa persetujuan DPR RI. Artinya angka 78 miliar yang sekarang kita punya 78 triliun Bu. Nggih, 78 miliar itu didik banget. Triliun itu tidak kembali akan ada subsidi BBM hilang. Kemudian subsidi minyak gorengnya juga sudah tidak ada. Nah, saya kira kita perlu dorong juga penambahan anggaran terkait dengan angka 10 juta yang ini paten nih. 10 juta itu kan PKH itu kan hanya 10 juta terus dari tahun ke tahun. Sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak yang berhak mendapatkan itu tapi tidak. Dan saya berharap Kementerian Sosial punya konsentrasi yang sekarang sudah mulai dilakukan. Saya senang ini Bu Menteri. Titik-titik kemiskinan itulah yang harus digelontor terus dengan program-program pendampingan maupun PKH. Begitu Pak, DIY salah satunya Gunung Kidul, saya temukan 1 titik, kalau hanya ingin mendapatkan rumah tidak layak huni di dalam 1 desa, itu ngelumpuk saukai-ukai. Bahkan untuk tidur tidak layak, untuk masak tidak layak. Artinya kemiskinan ekstrim yang seperti ini, daerah seperti itu yang harus digempur. Terima kasih Pak. Ya, Bu, silakan Pak Habib.